Gue sering lewat depan sini, oh ini tuh base campnya Slank, oh ini Potlot. Sekarang ini yang lu pengen main sama siapa? Lu ngiringin siapa? Slank kayaknya. Gile, di sini sudah menghasilkan album apa aja, Mas? Ya album yang pertama. Album yang pertama? Album yang pertamanya Slank, Sweet Sweet Hehe ya di sini. Gue sebelum lahir aja udah dibeliin drum, udah dibeliin gitar. Oh iya. Sekarang tetap jadi pemain drum. Dia main sama Agnes Monica, sama Iwan Fals pernah. Ya, gue bener-bener sendirian. Oke. Ya gue jadi krunya, ya gue jadi talentnya. Ya gue jadi tukang kameramen. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Gratis. Semoga hidup Anda tambah berkah. Amin. Assalamualaikum. Hey guys, apa kabar? Sehat-sehat semua? Bahagia selalu. Pandemi bentar lagi kelar. Yang penting prokes. Ini gue sekarang, gue janjian nih sama temen gue, Iqbal. Main drum. Yo Iqbal. Dia pemain drum yang masih muda, main di mana-mana aja, udah main sama Iwan Fals, wah semuanya deh, jago banget nih anak. Gue lagi pengen bikin apa ya, pokoknya sesi yang menarik sama dia. Gue lagi tungguin. Ntar, yuk, yuk. Ada temen gue ada ya di dalam ya? Ada, Pak Ji, langsung aja. Ada ya? Ya, ada. Sip, sip. Nah dia nih. Udah datang duluan dia. Gue yang telat. Assalamualaikum. Bal. Wah, ada dia. Udah duluan ya. Iya dong. Lu udah ngapain nih? Lu setting-setting. Iya Mas, nih gue lagi lihat-lihat drumnya Mas Bim Bim nih. Nah iya nih. Oke punya ya. Iya dong. Ini langka semua loh. Iya. Tadi gue udah lihat di sini nih, di sini. Terus ke ini, ke situ. Ini langka banget. Premier. Ada sonor. Sonor. Oh iya. Album pertamanya Slank. Astagfirullah. Mas Bim Bim. Jangan lo ngeliatin gini lo. Horsling. Gila. Itu Mas. Ya. Mahal dan langka. Ah, ya iyalah pastinya. Ini Nih. kalau ada di Tokped juga. Mas. Apa? Ya kapan ada di Tokped gua. Nggak ada, nggak mungkin ada lah. Nggak mungkin ada. Jadi nih studio, apa namanya? Studio parah ini namanya. Ya, para studio. Kita berapa album nih terakhir, ya di sini terus. Oh. Kecuali album terakhir, kita ngerjainnya di rumah masing-masing. Pas pandemi itu yang Pas ngerjainnya pandemi, ya? iya pas pandemi. Asik banget nih. Iya. Gue tuh sering Mas lewat depan sini nih. Ah, Kan rumah gue deket banget nih dari sini. Iya. Gue sering lewat depan sini, oh ini tuh base campnya Slank, oh ini Potlot gitu. iya bener. Baru hari ini nih setelah dari tinggal di sini tahun 2014, baru tahun 2021 gue masuk. Ini Iqbal, yo Iqbal. Pemain drum muda yang udah kemana-mana. Sama Iwan Fals, sama siapa aja sih lo terakhir main? Jadi gue sempet sama Om Iwan tahun itu tour tuh sama Om Iwan. Habis itu main sama Afgan, main sama sama Afgan juga ya? Agnes Mo, main sama banyak lah. Semua penyanyi solois terutama di Indonesia. Yang belum pernah penyanyi solois yang belum pernah siapa? Siapa ya? Udah Kayaknya sama Glenn juga udah pernah juga. Glenn pernah. Pernah juga? Wow. Beberapa konser, ya sering Iya ya. sama Glenn. Terus habis itu siapa lagi? Sekarang ini yang lu pengen main sama siapa? Lu ngiringin siapa? Slank kayaknya. Double drum dong berarti. Double drum. Gak apa-apa double drum. Bal, gue mau ngajak lu keliling-keliling. Ayo. Sekarang ini di sini aja dulu deh. Ini pokoknya nih, ini para studio. Di sininya ada control room. Mungkin lu pernah. Control room. Ya, control room. Control room berarti operatornya di sini. Iya, operator di sini. Wow. Wah. Lihat yang ini. Ini asli Mas. Asli lah. Wah, tidak bisa diambil. Ada perkatnya. Bisa. Ini kulit kick drum yang Oh, masih ini sesuai album ya?
sesuai album. Ini album I Slang You. Ini album apa nih? Ini Jurus Tandur nih. Jurus Tandur. Jurus Tandur. Ini album 7. Ini bukan head drum. Ini bukan head drum. Ini sebenarnya tutupan ban serep, Terus ini ulang tahun Slang ke-20. Ini? Ya. Oke. Ulang tahun Slang. Ini Slang gak ada matinya tahun 2013. 2013. Sagging Forever. Ini Sagging Forever. Nah, ini yang album terakhir. Ya. Vaksin Cinta. Iya, Vaksin Slang. Vaksin Slang. Iya, Vaksin Slang. Ini apa ini, Mas? Ini album, tunggu dulu sebentar. Gue saking kebanyakan album, lupa gue. Rock and rollan terus? Rock and roll terus. Oh. Rock and roll terus. Nah, udah, gue mau ajak lu ke studio. Oke. Yang studio pertamanya Slang. Oh, bukan di sini? Nah, ini jadi sebenarnya ini tadinya, waktu pas awal ada di sana di studio, ini TK. Ini TK? Oh, TK yang di pinggir jalan itu tembus ini? Enggak, dulunya tuh di dalam rumah ini ada TK. Oh gitu? Ini di sini. Oh ini? Ini tadinya TK, tempat belajar anak-anak. Studinya di sana. Cuman karena mungkin anak-anaknya udah mulai berkurang, akhirnya dijadiin studio. Katanya Mas Bim, program keluarga berencana berhasil, jadi anak-anak tuh jadi udah mulai sedikit, jadinya akhirnya jadi di studio. Nah, oke. Ya, yuk, gue mau kasih lihat lo studionya Slang. Studio Slang yang pertama. Yang pertama. Gua kira itu tuh studio Slang dari dulu. Nih, kita melipir sini nih. Muat nggak? Nah, melipir, sini kita guys. Melipir deh. Ini warung Slang. Ada pemain drum legend juga nih. Masto. Yo, gue ikutin terus loh. Oh my god. Masto. Sering dengar namanya, tapi baru ketemu orangnya hari ini. Yo, studio legend. Nah. Oh, yes. Nih, kalau lo mau lihat, ini dia nih. Ini studio pertamanya Slang. Ini studio pertamanya Slang. Wow. Gile. Di sini sudah menghasilkan album apa aja, Mas? Ya, album yang pertama. Album yang pertama? Album yang pertamanya Slang, Sweet Sweet Hey Hey, ya di sini. Oh, okay. Album pertamanya Slang pertama. Jadi album pertama. Berarti masih formasi Bongki Indra Pai. Bongki Indra Pai di sini. Nah, waktu pas gue ikutan main sama Imanes, ya di sini juga latihan. Di sini. Jadi dulu di Potlot ini ada komunitas Potlot yang banyak musisi kumpul dan mereka semuanya berebutan untuk bisa main untuk jamming. Ya jammingnya di sini. Jammingnya di sini. Oh, ini diperedam nggak sih, Mas? Insya Allah sih beredam. Oh, ini apa ya? Ini gue nggak tahu deh. Terus ini di sini. Kan ini kan gue kalau lewat sini tuh kadang-kadang suka penuh banget. Ya. Ya slankers lah apalah. Ya, betul. Itu sebenarnya ada acara atau nggak ada? Itu sebenarnya tanpa ada acara mereka emang selalu ngumpul. Oh. Ngumpul. Ya sampai lampu merah. Iya, betul. Gue kira tuh ini ada acara apa Slang nih pasti gitu. Jadi ini dulu di sini sampai gue pertama kali gue latihan sama Slang di album 6 kan gue ikutan di album 6. Ya. Ini di sini juga. Wah, ini tempat bersejarah. Tapi ini nggak dibikin apa-apa. Ini sekarang yang pakai si keponakannya Mas Bim. Keponakannya, makanya semuanya di sini. Oh, itu The Basement 100. Nih alatnya legend nih. Yoi. Ini apa namanya kabinet gua taruh di sini. Inilah pertama kali. Studio pertamanya Slang. Iya, pertama kali di sini. Terus akhirnya kan pindah tuh karena udah mulai apa namanya TK-nya udah selesai. akhirnya dijajah sama Slang gitu. Gitu. Wah, ini ada harta karun nih, kayaknya dijual murah nih Mas. Kirain dijual murah. Ya, kita keliling lagi. Kalau ini apa ini Mas? Ya ini cuma tempat ruang tunggu aja. Ya enggak, ini apa kayak workstation-nya si Viras tuh kan ponakannya Mas Bim. Ya dia bikin apa-apa segala macam ya di sinilah. Oh. Dia apa namanya jadi studionya mereka gitu. Ini ya. Ini di sini. Gitu.
Jadi Tapi kalau bentukan aslinya begini. ini tadinya ini nggak gini. Yang masih asli bentuknya yang ini, yang studio. Oke. Ini dulunya kamarnya kakak. Ini dulu sini kamar Ini kakak. kamar kakak. Ngumpul di sini. Kalau ada dengar lagu mau beli tidur, Ya, ya ini bikinnya di sini. bikinnya. Bikinnya di sini. Merekamnya? Inspirasi. Itu kan lo kalau denger lagu itu kan ada orang ngorok kan. Hah. Tuh kalau di sini orang pada tidur tuh orang. Jadi emang bener-bener rock and roll ya. Bal, lo apa namanya? Masuk di Jakarta tuh apa sih motivasi lo pertama kali sehingga lo mau jadi ke Jakarta, lo merantau ke Jakarta? Gue nggak ada pilihan lain, Mas, selain main musik. Selain main musik. Kenapa sih awalnya dari kapan sih lo punya apa Jadi kemauan yang pengen tinggi untuk jadi musisi? Jadi keluarga gue tuh semuanya penikmat musik, tapi nggak ada yang bisa main musik. Oke. Akhirnya gue lahir. Ya gue lah yang diharapkan untuk jadi pemain musik, Mas, sama kakek gue. Kakek lo? Iya, sampai-sampai kan kakek gue pergi ke sebuah negara gitu. Dia ketemu sama seniman namanya Muhammad Iqbal. Oke, Pas di Mesir dia bilang. Oke, ada seniman di Mesir namanya Muhammad Iqbal. Oke. Waktu itu katanya seniman itu keren. Terus ya inilah apa namanya di Mesir tuh cukup berpengaruh lah. Terus akhirnya dia balik. Terus dia ngasih tahu tuh sama nyokap gua, udah namanya Muhammad Iqbal aja, biar dia nanti jadi musisi beneran. Lo waktu itu di dalam kandungan apa ya gimana? Iya, masih dalam kandungan. Kandungan. Gua lahir udah namanya Muhammad Iqbal. Dan diharapkan oleh kakek lo untuk lo jadi musisi. Jadi musisi. Ya, itulah dia. Dan berarti setiap saat tuh kakek lo doain lo untuk pada saat lahir keluarlah Muhammad Iqbal yang punya kemampuan jadi musisi. Jadi gue sebelum lahir aja udah dibeliin drum, udah dibeliin gitar. Oh iya? Iya, udah dibeliin alat musik lengkap. Wow. Gitu, udah dibeliin alat musik lengkap. Jadi sehingga pas gue keluar bayi itu udah gue lihat drum. Mainan gue tuh bukan mainan mobil-mobilan gitu, bukan, Mas. Tapi mainan gitar. Jadi pertama kali lo lahir, Iqbal kecil tuh udah ngelihat alat-alat musik yang sebenarnya belum yang pakai pada saat itu siapa? Nggak ada yang pakai. Yang pakai ya paling kayak teman-teman kakek gue, kalau misalnya om-om. Iya. Terus habis ya memang tujuannya buat gue sih. Memang lu dipersiapkan gitu ya? Iya, jadi ya udah gue nggak ada pilihan lain selain main musik. Gue nggak tahu nih kalau gue jadi pengusaha ngapain. Berarti lo emang udah dikelilingin sama hal-hal yang udah disiapin ya, musik itu. Iya. Dan pertama kali lo menyentuh alat musik apa pertama kali itu? Pertama kali nyentuh alat musik itu gitar sebenarnya. Gitar ya? Ya, gitar. Cuman dulu sama kakek gua, nyokap cerita setiap gua nangis kecil itu selalu dibawa ke drum. Oh. Pegang stick, udah diem gue pasti. Ke drum kalau aja. lagi nangis-nangis mau makan nggak bisa makan, taruh di drum gitu kali ya? Iya, udah taruh di drum. Di drum diem? Diem, pasti diem. Jadi udah pasti diem kalau udah di drum. Itu drum tuh udah kayak obat gue dari kecil. Nah, terus pertama kali kan lo kecil dijadikan alat musik ini jadi hiburan buat lo. Pertama kali lo akhirnya belajar. Belajar itu sebenarnya dari umur 4 tahun tuh udah belajar, Mas. Drum. Iya, drum. Oke. Umur 4 tahun udah belajar drum. Terus habis itu belajar serius banget itu kelas 5 SD. Jadi gue dulu sekolah itu liburan ada 2 bulan. Dalam 1 tahun tuh ada 2 bulan libur. Libur puasa sama libur kenaikan kelas. Libur itu gue pakai untuk sekolah musik di Jakarta. Sama Om Gilang, sama... Lo jalan sama siapa tuh berarti? Sendiri. Sendirian? Ya, umur berapa? Kelas 5 SD. Umur berapa tuh? Jadi gue kelas 5 SD udah naik pesawat sendiri. Sendirian? Ya, dianterin bandara sini, terus dibantu check-in. Habis itu gue sendiri tunggu pesawatnya datang, udah naik sendirian. Sampai Jakarta dijemput sama Om Bintang. Om Bintang? Iya. Oh, makanya iya waktu pas akad nikah lo ada bintang di situ ya. Oke. Terus luar biasa ya. Lo maksudnya lo mau gitu lo kelas 5 SD lo pergi
ke Jakarta naik pesawat sendiri. Emang lu bayangan lu gua harus belajar sama Gilang gitu. Iya, jadi emang udah pas kelas 5 SD tuh gue masih bingung kan, ngapain sih gue belajar gini, ngapain sih. Cuman akhirnya kelas 6 SD tuh gue udah menemukan, wah, secara permainan gue udah mulai, maksudnya memandang drum tuh udah bukan cuman sekedar pukul-pukul doang gitu. Jadi kelas 6 SD tuh udah punya, wah kayaknya nih drum nih bisa hidup nih gue nanti nih lewat drum gitu loh. Gue bisa kenal sama orang yang gue tonton sekarang nih di TV nih. Lu udah punya bayangan itu ya? Iya, habis itu udah, pokoknya gue habis lulus SD udah punya tekad tuh. Pokoknya gue harus nyelesain dulu sekolah sampai SMA di Kalimantan. Setelah itu gue harus pindah ke Jakarta. Tapi di tengah-tengah itu lo bolak-balik ke Jakarta terus? Ya, dalam rangka lo belajar itu? Iya, dalam rangka, pokoknya dalam sebulan itu ada 2 bulan libur, itu gue pakai ke Jakarta tuh buat belajar. Dalam 1 bulan lo bisa berapa kali ke Jakarta? Ya 2 bulan itu mas. Full. Oke. 2 bulan full itu di Jakarta aja. Dan lo sendiri di Jakarta? Enggak, sama Om Bintang itu. Sama Om Bintang? Iya. Belajar. Jadi kayak Om Bintang jadi kayak bapak lo di Jakarta gitu ya? Oh iya, sangat sih. Iya kan? Sangat. Iya, makanya. Kan Om Bintang dulu itu apa ya? Dia tuh punya studio di sini. Ya. Terus dia salah satu guru musik gue juga. Oke. Guru musik yang mengarahkan gue, terus habis itu yang membuka pikiran gue. Tapi bener juga. Gue sama loh. Gue kan belajar musik kan otodidak. Gue belajar melalui teman-teman, melalui tongkrongan di sini kan. Iya. Tapi juga yang ngebuka cakrawala gue bermusik secara bener, Bintang juga. Oh gitu. Iya, Bintang juga. Tanya aja. Tahun 2002 itu setelah era drugs itu, gue mikir, wah kayaknya gue harus belajar main musik yang bener. Ya, gue datang ke Bintang, Mas, mau belajar dong gini-gini. Udah belajar tuh. Jadi dan itu lumayan sangat mempengaruhi gue cara latihan yang bener. Bintang. Punya kesamaan gitu. Cuman lo lebih ini banget karena dari kecil ya. Iya, dari kelas 5 SD. Jadi gue kalau nggak ketemu Om Bintang, ya kalah. Kayaknya nggak main musik. Sambil jalan-jalan lagi, Ayo. jalan-jalan. Wah, seru nih. Sambil jalan-jalan lagi. Oh, nah, ini warung potlot tuh yang punya slang sendiri atau orang? Bunda. Oh, Bunda. Bunda yang bikin ini buat anak-anak kumpul, ngopi-ngopi ya tetap di sini, tetap dalam rumah lah gitu. Menunya sederhana ya. Menu iya. Indomie, kopi. Ada ayam daging siwir. Oh, oke. Pecel lele, lo Ntar bisa kita makan. coba ya. Kita cobain, kita makan di situ. Nah, ini saya lihat ini slang store. Ini tempat slang store yang official. Oh iya, official. Kan di luar situ ada juga. Kita lihat sini deh. Assalamualaikum. Nah, ini tempat merchandise-nya slang. Wah. Enak kan di sini dingin kan? Ada. Jadi official store-nya di sini, Mas? Iya, official store-nya di sini. Ini wah. Ya, ini official semua. Dijual, Mas? Boleh. Ini udah nggak ada lagi nih orang punya kaset. Lo kalau anak lu udah ada belum sih? Udah. Umur berapa sih sekarang? Setahun. Udah setahun aja, gua ketikanya dia datang nih, Iya. Ya. Bulan Desember 2019. Desember 2019. Oke. Kenapa gue datang? Dekat dari rumah. Tinggal jalan kaki. Deket banget. Itu simbalnya nggak dijual, Mas? Dijual nggak, Mbak? Oh, enggak. itu pasti ada sejarahnya tuh. Nah, ini tempat merchandise. Mau kasih lihat lagi. Ayo. Nah, ini rumahnya Bunda. Yang ini? Ini. Rumah utama ya ini. Rumah utamanya Bunda. Kalau Mas Bimim berarti tinggal di sini juga? Ada Bunda. Ada Bunda. Halo Bunda. Sama teman ada Iqbal lagi ngobrol-ngobrol. Ada Bunda nih. Ini jarang kita ketemu Bunda. Sehat Bunda? Sehat-sehat ya Bunda? Sehat, tapi udah berkurang kekuatan. Iya, Bunda. Lagi ngobrol-ngobrol sama Iqbal, Bunda. Ini Iqbal ini pemain drum, masih muda, tapi udah main kemana-mana, Bunda. Sekarang jadi apa? Sekarang tetap jadi pemain drum.
Dia main sama Agnes Monica, sama Iwan Fals pernah. Oh iya. Tempo hari juga orang apa SCTV itu orang Ya, SCTV. main di SCTV. Iya, iya benar. Ya udah Bunda, aku izin muter-muter Bunda, mau ngajakin touring. Ke dalam. Iya. Ya Bunda. Thank you. Sehat-sehat Bun. Ada Bunda nih, jarang kita ketemu Bunda. Nah ini ya inilah apa namanya ini dari Ini banyak banget foto-foto Mas. ya ini Apa dari nih? Slankers, semua dari Jadi ini daerah-daerah mereka ngirimin cenderamata-nya mereka nih, kayak misalkan Oh, oke. nih kayak ini dari Slankers ini Indramayu. Indramayu. Pasti gitu, pasti ada identitas Papua. Wih, ini dari Ini Slankers jauh-jauh. Papua. Iya betul. Mana nih? Ini slang mana nih? Nih banyak lah nih. Ini gabungan kayaknya di patungan. Iya. Kita sini sekarang. Ruang tunggu kalau Nah, sini. Sini, Bal. Ini kita, Bal. Terus lo, Bal, apalagi Bal yang lo belum kecapean, Bal? Yang belum kecapean. Mm-mm. Banyak sih, Mas. Hah? Terutama 2 tahun ini tuh gue duduk ya. Nggak apa-apa, berdiri juga nggak apa-apa. Jadi kalau ditanya kalau yang belum kecapean itu apa, banyak. Hmm. Terutama sekarang ya 2 tahun ini ya, semenjak pandemi gue tuh nggak cuma jadi session. Hmm. Gue punya namanya Drum and Drum. Drum and Drum itu brand gue lah. Oke. Yang sekarang tuh aktifnya di YouTube. YouTube ya. Oke. Terus ya Drum and Drum ini udah jadi kayak rumahnya drummer-drummer lah. Iya, semua ya. Dan khusus buat drum aja. Enggak sih, kalau sekarang kita pengen cari sisi lain kayak misalnya ke Mas Ivan. Oke. Ya kan? Ya, Pasti ya, ya. punya pandangan sendiri tentang drum itu kayak apa. Iya, iya, iya. Yang udah berpuluh-puluh tahun main sama Mas Bim Bim gitu kan. Iya, iya, iya. Ya itu, ya di Drum and Drum gue punya mimpi juga lah. Jadi pelan-pelan, satu-satu. Mimpinya kita capai. Apa mimpi lo? Mimpi lo apa sih? Gua Ah, ah. di Drum and Drum. Sebenarnya gini sih Mas. Gue waktu 10 tahun lalu, 2010 itu ke Jakarta. Gue sama sekali nggak tahu Mas mau ngapain. Tapi gue bisa main drum. Oke. Tadinya gue kesini bareng teman-teman band gue yang ada di Kalimantan. Tapi ternyata bandnya itu tahun 2012 bubar. Oke. Gitu, bubar. Udah, itu gue bener-bener bingung Mas mau ngapain ya gue ya. Kayak mau bikin band lagi sama siapa. Iya. Terus apalagi nih, gue nggak tahu gitu karir-karir di musik. Yang gue bayangkan dulu adalah ya gue main drum, gue punya band, gue ya. punya album, abis itu gue terkenal. Ya. Udah begitu aja, simple. Ya. Ternyata pas gue ke Jakarta, ya itu sekali lagi ada Om Bintang lah ya, yang untungnya yang mendirect gue. Oh lu bisa jadi ini, lu bisa jadi itu, lu bisa jadi ini. Lu bisa jadi drummer yang mungkin bisa jadi produser juga. Ya. Ya. Lu bisa jadi session player. Secara industri ya itu ya. Nah itulah gue yang, ternyata ada di dunia session player. Ya akhirnya gue jadi session player deh. Tertarik di situ ya gitu ya. Yes. Nah, yang bidang-bidang kayak gitu tuh, yang dulu kita, ya mungkin sampai sekarang kali ya, gue masih dapat banyak inilah DM lah ya dari komentar teman-teman semua yang nonton video YouTube gue. Itu gimana sih Bang bisa berkarir kayak gitu? Itu gimana sih Bang bisa hidup dari musik? Ya. Nah itu, makanya gue akhirnya termotivasi lah untuk bikin itu. Gimana caranya teman-teman yang pengen banget berkarir di industri musik tahu caranya. Oke. Gitu, karena yang dibutuhkan sih nggak cuma main doang kan Mas. Kita nggak, ya jago banyak lah ya. Iya. Tapi di belakang-belakang itu tuh Ada hal-hal lain deh kayak salah satunya network ya. iya betul, network, komunikasi. Betul. Betul. Nah, lu menjadi session player itu memang lu rencanakan, wah gua harus jadi session player nih. Oh, ini satu. Apa emang tiba-tiba semesta aja ngedorong lo untuk menjadi seperti itu? Nggak ada di, gue nggak tahu Mas dunia session player itu.
sama sekali nggak tahu. Yang taunya dulu namanya tuh additional player lah ya. Additional player. Tapi kan kalau additional tuh kebayang gue, oh dia ada di band itu. Ya, Tapi bukan sebagai tetap ya. bukan personil tetap. Ya udah dia ada di band itu terus gitu. Ya. Nah, gue nggak pernah kebayang kalau dia ternyata ada di band ini lagi, ada di band itu lagi, ada di penyanyi A, B, C, D. Dan ternyata namanya adalah session player. Nah, baru di Jakarta gue tahu dunia session player itu. Gue sebelumnya nggak tahu apa itu sih session player. Lo untuk pencapaian lo untuk menjadi seorang session player apa aja sih yang lo lakuin untuk effort lo apa sih? Maksudnya ini untuk bisa ke teman-teman lain di rumah supaya bisa, kan banyak juga orang pengen jadi kayak lu nih. Yes. Banyak orang-orang kayak pengen jadi kayak lu. Kalau ini ya usahanya ya, Iya, effortnya gitu. effortnya. Jadi gue itu mas effort pertama yang gue lakukan gimana caranya gue memperbanyak teman di Jakarta. Memperbanyak teman. Karena gue betapa sadarnya waktu gue merantau dari Samarinda ke Jakarta tuh nggak punya teman. Cuman ada gue sama om gue di rumah. Udah, itu aja. Keluar rumah gue nggak kenal siapa-siapa lagi. Oke. Udah nggak kenal siapa-siapa lagi. Nah itu dia. Akhirnya gue ke sekolah musik. Gue ke sekolah musik. Di sekolah musik itu tuh gue tujuannya untuk cari teman. Bukan buat belajar. Oke. Di Chicks Musik tuh Rawamangun. Oke, Chicks. Wow, ada Rido tuh kalau nggak salah di situ. Iya betul, Mas Rido masih ngajar di situ. Oke, iya. Terus habis itu gue ke Jalan Pemuda ya. Iya. Iya. Terus? Gue ke situ itu cuma tujuannya buat cari teman, buat kenalan sama orang lain. Akhirnya dapat teman di situ. Habis itu ke sekolah musik mana lagi? Ya jadi ke sekolah musik dulu, setelah dapat teman, akhirnya bisa nongkrong tuh sama teman-teman. Ya. Bisa nongkrong sama teman-teman. Setelah itu, ya itu tadi gue ke acara musik. Jadi dulu tuh di Jakarta ada tempat-tempat jamming di kafe. Oke. Setelah dapat info dari teman-teman ini kan, gue ke tempat jamming di Jakarta di daerah Kemang. Dulu hampir setiap malam lah ya. Wah di situ tuh ke tempat jammingnya Om Indro dulu. Oke. Oh, ikut gabung-gabung gitu ya? Iya. Jadi gue, ya sampai akhirnya gue bisa ngejam tuh. Awal-awal datang kan takut mas. Wih, gila jago-jago nih. Aduh jago-jago nih lihat. Oke. Tempat jamming. Ya dari situlah makin luas lagi kenal sama teman-teman. Terus 2000 berapa ya? 2015 gue aktif di YouTube. 2015 waktu itu. Okay. Tapi sih masih panas-panas teh ayam lah. Masih belum serius. Okay. Belum serius. Jadi gue aktif di YouTube. Ya tujuannya sih gue waktu itu sudah mulai main tuh tahun 2013 kalau nggak salah ya. 2013. Sama siapa pertama kali itu? 2013 nggak? Mas Fadli. Padi, oke. Jadi Mas Fadli Padi waktu itu udah mulai solo. Padinya oke. vakum. Itu tuh gue main sama dia. Terus kadang-kadang main sama Mas Rindra juga. Rindra ya. Ya kalau Rindra muridnya Bintang juga. Iya Mas Rindra, Mas Fadli itu sering main bareng lah sama mereka. Udah dari situ terus habis itu kalau diajak sama Om Bintang tuh gue selalu takut karena mainnya jazz. Oke. Lo sebenarnya apa sih ininya? Gue drummer metal dulu mas di Kalimantan. Metal ya? Oke. Main dari situ, terus ya udah ketemu mereka. Akhirnya tuh dari situ tuh mas, wah gue kenal banyak orang nih. Gue kenal banyak orang. Cuman gini mas, dulu ini kebiasaan ya, kebiasaan musisi daerah yang datang ke Jakarta pasti minder. Ya. Karena itu kita susah berkomunikasinya itu. Oke. Wah ketemu ini dulu nih yang gue tonton kayak Mas Ipan kan. Iya. Wah ini nih yang gue tonton dulu di TV. Sama aja. ini sih adaptasi ya, penyesuaian. Iya. Ya, penyesuaian. Nah gitu-gitu tuh mas. Gue sempat menemukan hal yang begitu. Iya. Wah ini artis nih, anjir gitu. Iya. Gimana ya cara ngomongnya ya? Gimana ya? Ya tapi itu proses sih mas ya. Iya. Nggak bisa pasti. Langsung gitu, nggak bisa. Ya mau SKSD kayak apapun itu tetap. Sama sebenarnya itu juga kalau yang kayak begitu menurut gue nggak hanya berlaku untuk pemusik yang ada di daerah. Kayak gue pun yang udah di Jakarta, pada saat gue ketemu sama kakak dulu pertama kali, Bim, wah ini slang, wah gila. Oh ya? Seperti itu dan akhirnya
akhirnya gue bisa main sama dia, terus masih norak juga gitu. Wah gila, gue bisa main sama mereka. Ada rasa begitu kan? Pasti itu kan itu namanya kan proses kan. Itu Iya. namanya proses kan. Nah itu dia akhirnya Mas, gue 2000 berapa ya? 2017 gue keluarin uang untuk belajar public speaking. Oh iya. Belajar ngomong. Sampai kayak begitu. Iya. Oke. Gue keluarin uang untuk belajar public speaking. Wow, ini belum pernah lo ceritain kayaknya. Jadi Lu belajar di mana? Belajar sama siapa tuh? Jadi ada teman gue hi-fi. Ya, sekarang gue main bareng mereka juga. Gue kayaknya perlu juga deh. Kayaknya gue kalau ngomong suka belibet-belibet. Terus gue datang ke kantornya hi-fi, terus manajernya bilang, lu kayaknya perlu belajar public speaking. Hah? Ngapain? Ya buat ngomong, katanya gitu. Ya. Ngomong doang, gue bilang gitu. Lu harus belajar dulu. Bilangin juga gue mau daftar gitu ya. Oke, boleh. Ya, terus. Habis dari situ, gue dikasih kontaknya, ketemulah sama orangnya. Oke. Itu menambah wawasan gue lagi, Mas, tentang belajar ngomong, Berkomunikasi. belajar, banyak lah cara bergaul intinya. Ya. Cara bergaul. Mindset berarti juga ya. Iya, semuanya Juga ya. Pokoknya jadi tambah gimana caranya itu asik gitu kalau ketemu orang. Relax Relax. gitu ya. Iya bener. Jadi belajar sama dia ya nggak lama sih, belajar cuma 6 bulan. Lumayan itu. Lumayan 6 bulan belajar. 6 bulan. Tapi sekaligus praktek-prakteknya juga, Mas. Iya, pastilah. Macam-macam tuh gue di tes lah, di taman suruh ngobrol sama orang nggak kenal. Oh iya. Ya udah tuh. Mental ya. Ya. Lebih ke mental ya. Ya akhirnya dari situlah gue, ternyata selain gue sudah bisa main musik, main drum ya, dengan baik dan benar, ternyata gue butuh komunikasi nih. Oke. Yaitu gue belajar komunikasi. Oke. Sama orang. Setelah itu ya udah mulai dari situ tuh banyak tuh gue aktif di digital. Jadinya gue di digitalnya udah nggak kagok, Mas. Digital tuh maksudnya sosmed itu dan YouTube segala macam itu. Oke. Kadang-kadang kan ada orang tuh yang pengen aktif di YouTube tapi bingung, ngomongnya gimana nih? Iya. Gitu kan? Bener. Ngomongnya gimana nih? Gue kagok kalau ngomong depan kamera. Iya. Gitu. Nah, ya akhirnya itulah gunanya sekarang nih selama 2 tahun gue aktif di YouTube lagi. Pandemi ini akhirnya bilang, ini bermanfaat ya ternyata. Bermanfaat, kepake nih ternyata. Nah, Bal, kalau misalnya kan pasti dalam benak lo kan ada bayangan bahwa kesuksesan itu yang ideal buat lo adalah ini dia nih. Lo udah pasti ada bayangan. Apa tuh kesuksesan yang seperti apa tuh yang lo ada di bayangan lo? Kesuksesan ya. Gini, gue tuh pernah bermimpi ya. Tapi ini jujur banget loh, Mas ya. Ini jujur, bukan gue mengada-ngada ya. Harus jujur dong di ruangan ini. Gue kayak ini gue jujur, bukan gue mengada-ngada atau gue lagi di potlot. Gue pengen banget kayak Slank, kayak Iwan Fals. Menurut gue bukan cuman sekedar band yang merilis karya. Ya. Tapi mereka tuh punya, sebagai musisi mereka punya influence, punya pengaruh besar buat banyak orang. Ya artinya mereka tuh punya manfaat buat kehidupan orang juga. Nggak cuman musik doang, nggak cuman gonjreng-gonjreng doang. Tapi ya itu tuh, gue selalu memikirkan itu gimana caranya ya. Ya main musik tapi kita bawa pengaruh buat banyak orang. Ya yang kalau yang gue udah mulai kenal Mas Ivan dan ngelihat personil yang lainnya, termasuk Om Iwan juga, gue pernah main bareng. Ya itu sih, emang energi mereka nggak bisa dibohongin. Total ya, Mas. Memang sih, dan itu sebenarnya itu yang gue pelajari juga kalau Slank kan, karena kan gue kan di Slank itu kan nggak dari awal kan, gue di tengah-tengah di album 6. Ya itulah kekuatannya Slank itu sehingga menjadi magnet sampai akhirnya gue juga datang ke sini. Karena bukan sekedar musik. Slank bukan nawarin sekedar musik, tapi ada message yang dibawa, yang apa namanya, ada misi yang emang ngegerakin orang-orang untuk
berpikiran terhadap satu hal misalkan tentang anti korupsi, tentang kesetiaan, itu kan tentang satu hal tentang banyak hal itu banyak orang-orang yang terwakili kan, pemikiran terwakili. Dan kalau menurut gue, kalau musik dimainkan dengan gaya seperti apapun ya tetap musik. Yep. Tapi pada saat dimasukkan message tertentu itu menjadi powerful. Apalagi kalau message-nya bisa mengajak orang. Itu yang paling penting. Itu yang sebenarnya yang ada yang gue lihat di Iwan Fals, yang di Slank, dan tetap konsisten membawa itu terus. Itu sih kalau yang gue lihat. Akhirnya musik cuma jadi bungkusan terhadap message yang dibawa ini. Dan message itu akhirnya jadi energi yang menurut gue pada saat nanti Slank itu nggak ada, tapi jantungnya Slank tetap ada. Legacy. Iya, ada sesuatu yang ditinggalin, yang dibawa terus sih sebenarnya. Itu sih kalau menurut gue sih. Oh, jadi terkenal terus penjualan album itu cuman ini aja impact-nya impact. Ya? Itu impact. Bonusnya ya. Bonus. Ya, bonus. Itu yang yang ya kalau dibayangin gampang lah. Iya. Dan motivasinya, dan gue juga belajar juga dari teman-teman Slank. Dan motivasinya bermusik ya emang berkarya, bukan karena uang. Yes. Uang Datang sendiri lah. Impact aja tadi yang lo bilang tadi, impact. Akhirnya kok sebenarnya kalau misalkan kita ngelakuin, kan orang kan ngeliatnya sama ya. Kita bermusik tujuannya uang, sama orang bermusik tujuannya karya, dan uang adalah impact. Kelihatannya sama, cuman akhirnya orang menyerapnya beda, energinya beda, akan beda, gesturnya juga jadi beda juga pasti orang. Kalau menurut gue ya. I see. Aku jadi tahu. Makanya itu gue kan gue cuma sharing aja sih sebenarnya. Iya. Ya itu gue ngeliatnya sih kayaknya mereka bikin album ini bukan yang meledak, bukan yang bukan yang nanti akan nambah slankers berapa juta orang lagi. Iya. Tapi sih ya itu gue akhirnya kan gue susah bikin band Mas ya. Makanya itu kenapa gue ya udah gue harus punya brand. Iya, benar. Gue punya brand, gue di situ ada gue yang menjalankannya, dan ada misi yang itu tadi gue bawa. Satu waktu lo bakal kepikiran gak sih bakal punya band gitu? Apa lo tetap akan jadi session player? Iqbal lagi mulai kesenangan deh main session player. Karena Bal, main band itu susah Bal. Gue bilang dari kita bermusik, yang paling susah tuh ngeband. Iya, banget. Paling susah. Karena di situ ada seni tersendiri tuh yang susah diomongin, karena di situ ada toleransi segala macam. Iya, bener ya. Itu Slank kenapa sih Mas bertahan sampai hari ini? Iya, karena kita ngerasa kita punya satu tujuan nih. Kita sepakat bahwa tujuan kita satu, dan kita mengejar tujuan itu dengan mimpi-mimpi yang sama. Kita sepakat oke itu. Nah, tapi dalam menjalankannya pasti kan kita punya ego kan. Ya. Nah, itu kita punya ego yang balancingnya otomatis. Kalau misalnya dia lagi kenceng, gue turun. Yang dia lagi ini turun. Tapi udah umur juga kali ya? Ya itu proses perjalanannya. Proses. Pasti di tengah-tengah itu ada nggak enakan, ada berantem, itu pasti proses. Pasti ada. Tapi ya ini kita jalan. Dan gue sama Slank udah 25 tahun. Gila. 25 tahun. Ya 25 tahun ya. Iya 25 tahun ya tetap gue menjalankan ya ini tetap proses, tetap berjalan, tetap berproses. Salah satu prosesnya apa? Ya gue ketemu lo hari ini sama lo. Kita sharing. Banyak ilmu nih buat ini kita nih sama Iqbal. Ya gue lah hari ini belajar banyak sama si Ivan nih. Nggak agak lah. Ini Bal, semua. Cita-cita lo apa Bal? Yang paling paling deket deh. Cita-cita paling dekat. Menyelesaikan rumah yang bentar lagi jadi. Oh iya? Bikin rumah di mana Bal? Gue jadi
Sudah cita-cita lama sih mas. Oke. Sudah cita-cita lama gue. Cita-cita semua orang tuh, berumah tangga punya rumah sendiri. Iya. Iya kan? Ini cita-cita lama gue. Tapi dulu apa ya? Gue waktu bujangan tuh mas ambisius banget. Nah, Pokoknya gue harus punya rumah di tengah Jakarta gitu. rumah tengah Jakarta. Kayak Mas Ivan. Terus habis itu pas punya anak kok kayaknya kurang enak ya gue untuk ngebesarin anak gue di Jakarta ini. Mm-mm. Gitu, gue berpikirnya gitu. Oke. Wah, anak udah mulai gede juga kan. Setelah gue berkeluarga nih punya pikiran-pikiran baru lah. Pasti. Ya udah akhirnya gue bercita-cita kalau anak gue nanti udah mulai sekolah, udah mulai gede, gue pengen punya rumah yang udaranya adem, terus lingkungannya bagus, terus airnya dingin, Oke. terus habis itu ya dekat sama keluarga. Oke. Ya udah, gue beli tanah lah. Ya udah jodoh emang ya, udah Di jodoh. daerah mana, Bah? Istri 2000 berapa ya, 2000 lupa gue, 2018 apa ya, beli rumah di Bogor. Oke. Tapi ya udah dilupain gitu karena masih bujangan kan. Wah kayaknya bentar lagi kita harus pindah situ nih. Oh, jadi lu bakal pindah ke Bogor nih? Iya deket lah Jakarta Iya, Bogor. enak. Ini udah mulai membiasakan diri mas bolak-balik Jakarta Bogor. Oke. Terus kalau yang di sini yang di Kalibata lo cuman Iya cuma ngontrak cuma doang. ngontrak doang. Cuma ngontrak. Dan dari perjalanan karir lo, apa yang lo udah dapat nih, Bang, sekarang? Dapat apa nih? Nggak, maksudnya ya maksudnya ya apa Ya. lo udah puas nggak sih dengan sekarang ini? Kalau dibilang puas belum sih mas. Jangan puas dong. Ya namanya manusia nggak ada Iya. puasnya. Kalau udah didapat, kalau gua ngelihat berkaca dari 5 tahun 10 tahun yang lalu sih, ya gue bilang sekarang alhamdulillah gitu ya, pelan-pelan itu mimpi gua udah mulai kecapai satu persatu pelan-pelan. Yang dulunya ke Jakarta itu naik angkot, sekarang udah naik mobil sendiri. Oke. Mana-mana. Terus ya itu tadi punya rumah bentar lagi, itu salah satu cita-cita gue juga. Tapi yang paling penting sih itu mas, cita-cita punya keluarga yang sehat dan bahagia. Walaupun klise tapi itu emang harapan semua orang ya. Iya. Iya. Ya apalagi kita sekarang kan banyakan di rumah ya. Kalau lagi tiba-tiba kita diharuskan di rumah, yang kayak kemarin itu kan kita banyakan di rumah kan, hampir setahun tuh di rumah gitu. Itu gue ngebayangin ini kalau keluarga nggak bahagia atau ada masalah apa-apa, ini pasti nggak enak nih di rumah gue pengen keluar terus. Iya. Tapi lo kan waktu pas 2020 kemarin kan tuh kita pandemi kan, semua orang-orang untuk off air kan kelar lah ibaratnya. Kelar. Iya kan. Nah, lo untuk mengantisipasi itu kemarin gimana sih cara survive-nya? Survive-nya, nah beruntung nih gue. Jadi gue 2019 sampai 2020 punya target mas. Kalau YouTube gue nggak 100.000 subscriber dalam 1 tahun, gue berhenti di YouTube. Gue nggak mau bikin video lagi. Oke. Gitu. Akhirnya 2019 itu gue punya target dalam sebulan harus mengupload 12 video. Oke. Harus mengupload 12 video sampai Januari 2020. Oke. Itu target tuh ya. Itu Target. lo sendiri tuh ya, target lo sendiri nggak? Iya. Lo nggak ada tim kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Gue bener-bener sendirian. Oke. Ya gue jadi krunya, ya gue jadi talentnya. Ya gue jadi tukang kameramen. Waktu itu datang ke rumah gue deh. Ya kan? Iya. 2020 itu. Iya. Nah, setelah itu 2020 bulan Januari itu kecapai mas. Oke. 100.000. 100.000. Yes gitu. Oke. Gue kecapai nih 2020. Ya udah. berarti Subscriber. gua- Subscriber. Sekarang subscriber lo berapa? Sekarang 400.000 ya. Wow. 2019 ke 2021. Iya 400.000. Wow. Jadi gue
punya target itu dan akhirnya kesampaian. Hmm. Kalau gue kesampaian, ini gue akan terusin. Tapi kalau gue nggak nyampe, gue out dari sini. Gitu. Itu dulu target gue. Oke. Jadi bener-bener tuh gue 2019 tuh kan masih manggung. Itu peak-peaknya gue manggung sih, Mas. Tapi di sela-sela itu juga gue harus punya waktu gimana caranya. Oke. Jadi di sela-sela teman-teman gue lagi makan, lagi berlibur, ya udah gue untuk rela edit video, gue rela untuk nyari referensi konten apa lagi ya kira-kira. Kayak orang gila aja gitu. Ya udah bikin aja pokoknya tiap hari tuh create terus, create gitu. Jadi harus punya waktu kalau gue waktu itu, Mas. Karena lo udah patok target ya. Iya. Target. Ya udah akhirnya kesampaian itu. Ya tapi untungnya sih dari dunia digital juga ya bisa kenal banyak orang, Mas. Iya, dan semuanya enaknya semua teman-teman support semua ya. Iya, alhamdulillah. Gitu ya. Itu yang paling penting. Terima kasih banyak Mas Ivan. Bal, kita kalau kepanjangan ngobrol, gue pengen Kemana lagi? main drum dong lu. Oh! Gila. Ini dia nih yang gue tunggu-tunggu. Yuk. Ya, sikat ya. Yuk. Nah, ini dia nih, sikat, Bal.
Iqbal. Bro, thank you banget bro. Thank you Mas. Iya. Tadi ngawur ya? Full of ngawur. Gila, yo Iqbal. Judul lagunya tadi Full of Ngawur. Bal, thank you Bal. Thank you, Sehat-sehat Mas. sekali lagi ya, salam keluarga ya Bal. Terima kasih Makasih udah datang teman-teman ke sini. semuanya yang sudah nonton juga. Terima kasih. Makasih banyak semuanya. Thank you, terima kasih Iqbal.